Roh jahat yang mengerikan langsung menekan Qin Chen seperti gunung besar. Roh-roh jahat ini melonjak mati-matian menuju tubuh Qin Chen pada saat yang bersamaan. Roh jahat yang begitu mengerikan, saya khawatir master tertinggi rata-rata tidak akan mampu menanggungnya dengan mudah, dan tubuhnya akan diledakkan oleh roh jahat yang mengerikan ini. Hahaha, waktu yang tepat. Tapi Qin Chen tidak takut sama sekali, dia tertawa keras dan benar-benar menelan roh-roh jahat ini. Dengan keras, energi jahat yang tak ada habisnya dengan gila-gilaan memasuki tubuh Qin Chen, dan terus-menerus ditelan oleh Qin Chen. Di tengah alisnya, mata penciptaan muncul, dan energi penciptaan yang terkandung dalam roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat ditelan oleh Qin Chen. Kemudian ia mengembun menjadi mata ciptaannya sendiri. Aliran energi jahat lapisan ke-8 terlihat jelas di depan mata Qin Chen dalam sekejap, dan dia sepenuhnya di bawah kendalinya. Namun, Qin Chen tidak tinggal lama di lantai 8, melainkan langsung menuju lantai 9 Menara Guyu. Ketika Qin Chen memasuki lantai 9, tekanan mengerikan yang berkali-kali lebih mengerikan daripada lantai 8 langsung menyelimuti Qin Chen. Tekanan ini begitu kuat bahkan Qin Chen pun bergoyang. Apakah ini tekanan dari lantai 9? Gumam Qin Chen, matanya membelalak. Jika kekuatannya belum mencapai tingkat puncak transendensi setengah langkah, jika dia adalah orang tertinggi di puncak biasa, dia mungkin akan meledak di bawah tekanan ini. Lantai 9 ini. Gumam Qin Chen membuka mata ciptaannya dan melihat ke lantai 9. Seluruh lantai 9 terlihat jelas di depan mata Qin Chen. Ada aura jahat mengalir kemana-mana, dan di antara aura jahat ini, sebenarnya ada bintang. Bintang-bintang ini memancarkan aura yang sangat mengerikan, jauh lebih unggul dari bintang-bintang di alam semesta ini. Masing-masing seolah mampu menekan keabadian dan menembus alam semesta. Qin Chen mendekat sedikit, dan tiba-tiba nafas yang keluar dari bintang bertiup, dan dia mendengar bunyi klik. Tubuh Qin Chen terasa seperti akan terbelah di tempat. Aura yang sangat kuat. Gumam Qin Chen mengubah wajahnya karena terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, semakin dekat ke salah satu bintang, tubuhnya terasa seperti akan terbelah. Dari mana bintang-bintang ini berasal? Perlu dicatat bahwa di bawah Qin Chen saat ini, tidak ada bintang di alam semesta ini yang dapat menahan kekuatannya di bawah telapak tangannya, tetapi bintang manapun di Menara Guyu tampaknya mampu meledakkannya. Ini jelas bukan bintang di alam semesta ini. Qin Chen tampak bijaksana, tidak heran Xiao Yao Zizun akan mengatakan bahwa Menara Guyu ini tidak lahir di alam semesta ini, dan sudah pasti tidak dimurnikan oleh leluhur pengrajinnya. Jika leluhur pengrajin bisa memurnikan harta karun seperti itu, saya khawatir itu tidak akan mungkin sama sekali. Coba kulihat lagi. Pada saat ini, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling Menara Guyu. Dia melihat susunan besar mengambang di atas lantai 9 di atas bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Susunan ini terus berputar, dan aliran roh jahat keluar darinya, seolah-olah roh jahat ini tidak dilahirkan di Menara Guyu. Hanya saja formasi ini terus-menerus dilahirkan. Umumnya, jika Anda ingin memurnikan harta karun tingkat atas, Anda harus mengontrol pola senjata di dalam harta karun terlebih dahulu. Apakah ini pola senjata inti Menara Guyu? Hati Qin Chen tergerak. Saat Qin Chen sedang bermeditasi, lantai 9 Menara Guyu sepertinya merasakan kehadiran Qin Chen, dan pola senjata yang dikelilingi oleh bintang penekan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar. Gumpalan. Cahaya memancar dari bintang-bintang di seluruh Menara Guyu, dan kemudian berkumpul pada pola kapal udara di tengah lantai 9 Menara Guyu. Kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan samar-samar terkondensasi menjadi manik kristal transparan. Ini adalah manik-manik kristal dari benang emas. Qin Chen menoleh untuk melihat manik kristal itu. Samar-samar, Qin Chen merasa bahwa manik kristal ini adalah inti dari Menara Guyu. Selama dia mengendalikan manik kristal ini, dia dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh Menara Guyu. Tanpa ragu-ragu, Qin Chen terbang dan mengulurkan tangan untuk menyentuh manik kristal. Saat tangannya menyentuh manik kristal yang tampaknya biasa tanpa tekanan atau aura khusus, dengan desir, Qin Chen bahkan tidak merasakan sentuhannya, dan manik kristal itu sudah memasuki tubuh Qin Chen, melayang di atas lautan jiwa Qin Chen, dan kemudian tiba-tiba menyapu lautan jiwa Qin Chen. Rasa sakit yang luar biasa dan mengerikan tiba-tiba muncul dari lubuk jiwa Qin Chen, seolah-olah ada monster yang mencoba keluar dari jiwanya.
Qin Chen langsung mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar, tubuhnya menyemburkan bekas darah dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya menjadi manusia berdarah dalam sekejap. Pada saat yang sama, seluruh menara Guyu mulai bergetar, bintang yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan sinar cahaya bergabung ke dalam formasi di atas. Jejak kekuatan segera melonjak keluar dari formasi dan memasuki tubuh Qin Chen. Qin Chen merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Rasa yang tak ada habisnya melonjak ke seluruh tubuh Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya tahu mengapa leluhur Jian dan yang lainnya tidak dapat memperbaiki Menara Guyu. Itu terlalu menyakitkan. Jika Anda ingin memperbaiki Menara Guyu, Anda harus menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. Manik kristal menyatu dengan jiwa. Qin Chen merasa jiwanya mendidih dan terbakar dalam sekejap. Namun, Qin Chen bisa merasakan bahwa selama dia mau, dia bisa langsung mengeluarkan manik kristal dari tubuhnya. Namun dalam kasus ini, berarti pewarisan dan pemurnian kali ini telah gagal. Qin Chen tahu betul bahwa sekali dia gagal kali ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk pemurnian berikutnya. Ayo, aku ingin melihat betapa sulitnya memperbaiki Menara Guyu ini. Qin Chen meraung histeris di dalam hatinya, dia mengertakkan giginya, berlumuran darah, dan mulai menggunakan kekuatan jiwanya untuk memurnikan manik kristal dengan panik. Saat ini, di luar Menara Guyu, seluruh Menara Guyu bergetar hebat, dan aura jahat yang mengerikan meletus. Dalam sekejap, seluruh markas besar Tiangong diselimuti aura mengerikan ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di kejauhan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di daratan, melihat ke tempat asal fluktuasi dengan kaget. Setelah melihat aura yang meletus dari Menara Guyu di tengah pilar api ekstrim, ekspresi orang-orang ini berubah. Jangan panik, Tuan Istana dan Xiao Yao Zizun lah yang berada di Menara Guyu. Pada saat ini, Zuotong Tianzun dan wakil ketua aula lainnya muncul satu demi satu dan menjelaskan kepada semua orang. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega, tapi mereka masih melihat lokasi Menara Guyu dengan ngeri. Dengan keraguan di wajah mereka, bertanya-tanya mengapa Menara Guyu mengalami perubahan seperti itu. Saat ini, di depan Menara Guyu, merasakan getaran Menara Guyu, Xiao Yao Zizun tersenyum dan berkata, sepertinya Qin Chen sudah mulai menyempurnakannya. Aku tidak tahu apakah dia berhasil memperbaikinya. Ucap leluhur Jian tampak khawatir, sejak Menara Guyu datang ke alam semesta ini, ia tidak pernah berhasil disempurnakan oleh siapapun. Rasa sakit dan kekuatan menekannya, bahkan orang kuat yang setengah langkah melampaui puncak tidak dapat menahannya. Meskipun kekuatan Qin Chen luar biasa, bagaimanapun juga, dia masih muda, aku khawatir. Kata leluhur Jian tampak khawatir. Haha, jangan khawatir, dia mungkin satu-satunya orang di alam semesta ini yang bisa memperbaikinya. Jika dia tidak bisa memperbaikinya, maka benda ini, benar-benar hanya bisa ditempatkan di sini selamanya. Kata Xiao Yao Zizun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Leluhur Jian memandang Xiao Yao Zizun dengan bingung, mengapa kamu selalu percaya diri pada anak ini? Meskipun anak ini kuat, dia belum sepenuhnya dewasa. Dengan kultivasinya saat ini, sangat tidak diketahui untuk memurnikan harta karun yang transenden. Xiao Yao Zizun menoleh untuk melihat leluhur Jian dan tetap tidak bergerak. Leluhur Jian terkejut, menurutmu apa yang aku lakukan? Xiao Yao Zizun tersenyum dan berkata, apakah kamu melihat sesuatu di belakangku? Di belakangmu, ucap leluhur Jian mendongak dan melihat bahwa tidak ada apapun di belakang Xiao Yao Zizun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bagaimana dengan di belakangmu? Ucap Xiao Yao Zizun bertanya lagi. Leluhur Jian berbalik dan melihat ke belakang, menggelengkan kepalanya lagi, tidak ada apa-apa. Leluhur Jian berpikir sejenak dan berkata, apa yang ingin kamu ungkapkan? Hong Huang Zulong dan orang lain di samping juga memandang Xiao Yao Zizun dengan bingung, tidak tahu apa yang dia maksud. Xiao Yao Zizun menghela nafas, yang ingin saya ungkapkan ini adalah alasan mengapa saya yakin anak ini memiliki kesempatan untuk memperbaiki Menara Guyu, karena ada seseorang di belakang anak ini. Mendengar ini, semua orang tercengang dan terdiam. Saat ini, di Menara Guyu, gelombang rasa sakit yang merobek jiwa terus mengalir ke lautan jiwa Qin Chen. Dalam sekejap,
Rasa sakit yang luar biasa terus mengikis seluruh tubuh Qin Chen. Rasa sakit kecil ini bukanlah apa-apa. Kehendak Qin Chen sekuat besi, dia telah mengalami begitu banyak hal dari benua Tianwu hingga surga, bagaimana rasa sakit kecil ini bisa mengusirnya. Namun, Qin Chen tidak cukup hanya menahan rasa sakit, dia juga harus memurnikan manik-manik kristal guyuta dalam kesakitan. Kekuatan jiwa Qin Chen terus membungkus manik kristal. Jejak kekuatan jiwa bergabung dengan manik kristal dan terus menembus ke dalamnya. Saat Qin Chen terus menggabungkan manik kristal, tingkat rasa sakit secara alami terus melonjak, tetapi Qin Chen menahannya, dan harus menghilangkan kekuatan manik kristal dalam kesakitan untuk membuatnya terintegrasi ke dalam dirinya sendiri. Tubuh fisik Qin Chen yang menakutkan sebenarnya mulai retak, inilah tubuh fisik sebenarnya yang mulai rusak. Selain itu, retakan secara bertahap mulai muncul di lautan jiwa Qin Chen. Tidak ada jalan pintas untuk perpaduan manik kristal ini dan jiwa. Tidak peduli seberapa toleran atau bodohnya, itu tidak ada gunanya. Yang bisa dilakukan Qin Chen hanyalah menahan rasa sakit, dan menyempurnakan manik kristal ini sebelum rasa sakit mencapai kematiannya. Jika tidak, begitu dia gagal melakukannya tepat waktu, jiwanya akan hancur total dan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, manik kristal perlahan menyatu dengan jiwa Qin Chen di bawah pemurnian Qin Chen. Fusinya sangat lambat, tetapi saat tingkat fusi perlahan meningkat, tingkat rasa sakitnya juga melonjak. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Dan jiwa Qin Chen secara bertahap mencapai ambang kehancuran. Di luar menara Guyu, Hong Huang Zulong dan yang lainnya khawatir. Sudah 3 hari, Qin Chen. Gumam semua orang merasa sedikit gelisah. Karena selama periode ini, menara Guyu tempat Qin Chen berada terus berguncang, dan gerakannya menjadi semakin keras. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Ucap Xiao Yao Zizun masih terlihat sangat tenang, dengan senyuman di bibirnya. Tiba-tiba, ada getaran yang mengerikan, dan aura meletus dari seluruh menara Guyu, menyebabkan semua orang mundur. Bahkan puncak kekacauan, seperti Hong Huang Zulong, tidak dapat mendekat. Baunya sangat menyengat. Gumam semua orang mengubah warna mereka. Pantas saja benda ini belum bisa dimurnikan selama ratusan juta tahun. Hanya nafas ini saja yang membuat mereka, yang berada di puncak tertinggi, berubah warna. Bahkan yang kuat seperti Xiao Yao Zizun, yang setengah langkah melampaui puncak, merasakan napas mereka tercekik. Seluruh tiang api yang mencapai langit bergetar hebat. Semuanya mundur, hati-hati agar tidak terpengaruh. Ucap Xiao Yao Zizun matanya berbinar, dan dia buru-buru memimpin semua orang kembali. Kemudian, menara Huangtian langsung muncul di tangan Xiao Yao Zizun. Dengan keras, menara Huangtian melayang di langit, menekan dunia dan mencegah aura menara Guyu bocor. Jika Anda tidak melakukan ini, aura alami yang dipancarkan menara Guyu saja kemungkinan besar akan menghancurkan seluruh Tiangong. Qin Chen seharusnya mencapai momen paling kritis dalam pemurnian. Tunggu saja dengan sabar. Nak, jangan kecewakan aku. Gumam Xiao Yao Zizun memandang menara Guyu dengan saksama. Di menara Guyu, pada saat ini, Qin Chen telah mencapai momen paling kritis dalam pemurnian. Tubuh fisiknya benar-benar hancur, dan manik-manik kristal di lautan jiwanya meledak dengan kekuatan yang mengerikan, mencoba merobek jiwanya secara langsung. Tidak mau menyerah. Saat ini, manik kristal ini masih menolak untuk menyerah. Manik-manik kristal yang mengerikan itu seperti lautan luas, mencoba menghancurkan tubuh Qin Chen hingga berkeping-keping. Melihat jiwa Qin Chen gemetar dan hampir roboh. Sial, aku tidak percaya lagi. Ucap Qin Chen berteriak dengan marah, dan darah guntur di tubuhnya langsung meledak. Dalam sekejap, guntur mengerikan di lautan jiwa Qin Chen meledak seperti lautan luas dan tersapu. Petir yang tak berujung langsung memenuhi seluruh lantai 9 menara Guyu. Menembus setiap bintang. Awalnya, bintang-bintang ini dan susunan di atas kepala mereka bergetar hebat, melawan Qin Chen, tetapi ketika cahaya guntur menyelimuti bintang-bintang ini sepertinya merasakan sesuatu yang mengerikan, dan mereka tiba-tiba menjadi tenang. Suasana menjadi sunyi, dan manik-manik kristal di lautan jiwa Qin Chen yang melawan dengan keras juga membeku sesaat. Dengan keras, saat berikutnya,
Kekuatan jiwa Qin Chen langsung meresap ke dalam manik kristal, meninggalkan bekasnya sendiri. Saat kekuatan jiwa Qin Chen sepenuhnya terintegrasi ke dalam manik kristal, di lantai 9 menara Guyu, seluruh tubuh Qin Chen melayang, dan suara gemuruh bergema. Di sekelilingnya, ratusan juta bintang bermekaran dengan cahaya yang menyilaukan, dan dengan gila-gilaan menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Sinar cahaya ini mengandung energi yang luar biasa, dan ketika memasuki tubuh Qin Chen, mereka dengan gila-gilaan menyembuhkan tubuhnya. Tubuh Qin Chen, yang awalnya penuh darah, menjadi jernih dalam sekejap. Pada saat ini, tubuh Qin Chen meraung, seperti guntur yang melonjak, mengguncang dunia. Tubuh fisiknya benar-benar berubah, darah dan lumpur melonjak, dan tulang-tulangnya jernih, seolah-olah dia dilahirkan kembali. Pada saat yang sama, lautan jiwa Qin Chen, yang luas melonjak dalam sekejap, dan energi tak berujung keluar dari manik kristal dan bergabung ke dalam lautan jiwa Qin Chen. Pada saat lautan jiwa Qin Chen naik dengan kecepatan yang mencengangkan, persepsi Qin Chen dengan cepat bergabung dengan seluruh menara Guyu dan diintegrasikan ke dalam susunan di atas menara Guyu. Dan saat persepsi Qin Chen sepenuhnya menyatu dengan formasi Guyuta, seluruh menara Guyu langsung memancarkan aura domain yang unik. Di menara Guyu, di ruang lapis 9, banyak pemurni senjata ampuh dari Tian Gong mendongak kaget. Apa yang terjadi? Mengapa ruang menara Guyu bergetar begitu hebat? Seluruh ruang di menara Guyu seakan-akan diguncang oleh raksasa, dan terjadilah getaran yang hebat. Pada saat yang sama, seluruh menara Guyu, yang sangat megah berguncang dengan hebat. Saat berikutnya, orang-orang ini hanya merasakan kekuatan tak kasat mata menyelimuti mereka dan menghilang dalam sekejap. Di luar pagoda Guyu, ribuan pengrajin yang bekerja di Tian Gong muncul dalam sekejap. Apa yang terjadi dengan kita? Saya telah berlatih dengan baik di menara Guyu sebelumnya, bagaimana saya bisa tiba-tiba diteleportasi? Ucap para master pemurnian ini muncul di luar menara Guyu, dan mereka semua bingung. Mereka semua memandang menara Guyu tidak jauh dari situ dengan takjub. Ada apa dengan kalian? Ucap Shen Gong Zizun berseru. Baru pada saat itulah para pemurni senjata ini melihat Shen Gong Zizun. Mereka buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, saya telah bertemu dengan kepala istana. Saya sedang berlatih di menara Guyu sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi menara Guyu tiba-tiba mengecualikan kami. Tuan Istana, apa yang terjadi pada Anda? Ucap para master pemurnian ini sedikit bingung. Hahaha, sepertinya anak ini benar-benar berhasil melakukan pemurnian, dan dia memang memenuhi ekspektasiku. Melihat ini, Xiao Yao Zizun tidak bisa menahan tawa. Pemurniannya benar-benar berhasil. Ucap leluhur Jian di samping juga tercengang. Di bawah pengawasan semua orang, menara Guyu masih sedikit bergetar pada saat ini, dan semburan aura sepertinya mengejutkan 9 langit dan 10 bumi, dan gelombang kekuatan yang mengerikan mengalir keluar, seperti tanah longsor. Apakah ini integrasi lengkap dari Guyuta? Gumam Xiao Yao Zizun menatap dengan hati-hati sambil berpikir. Harta karun seperti menara Guyu secara alami tidak langsung diselesaikan dengan pemurnian. Setelah pemurnian, harus ada proses fusi. Sekarang, di dalam menara Guyu, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya terus memasuki tubuh Qin Chen. Terlihat dengan mata telanjang, Qin Chen dengan cepat melayang ke langit tanpa bergerak. Tubuhnya seperti kaca berwarna-warni, murni dan tanpa cacat. Cahaya yang bergulir membasuh tubuhnya, dan dia seperti dewa. Jika ada orang luar yang melihat kondisi Qin Chen, mereka akan terkejut. Perlu dicatat bahwa meskipun budidaya Qin Chen belum pernah memasuki alam transenden, pertahanan fisiknya sudah sangat mengerikan, dia mungkin berada di urutan kedua setelah ahli transenden yang kuat dan telah mencapai alam transenden setengah langkah. Ia hampir mencapai puncak yang dapat dicapai oleh alam semesta ini. Namun kini, tubuh fisik Qin Chen masih bertransformasi. Detak jantungnya meningkat, dan kekuatan pelangi ilahi melonjak dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan menembus ke dalam tubuhnya, membuatnya bersinar cemerlang. Tiba-tiba, Qin Chen terbakar, dengan api ilahi membubung ke langit, tubuhnya hampir transparan, daging dan darahnya begitu transparan sehingga organ dan tulangnya hampir terlihat. Ada guntur yang berenang di dalam daging dan darah. Transparan, pori-pori di sekujur tubuhnya berdarah, seluruh tubuhnya menjadi merah cerah, api menyala dengan suara berderak, darah menguap, bau darah menyengat,
dan ada juga guntur yang menggelinding di dalam darah. Seluruh sosok Qin Chen berubah menjadi dewa petir. Di saat yang sama, perubahan dalam jiwanya bahkan lebih mengerikan. Gelombang petir tak berujung, terlihat dengan mata telanjang. Di langit di atas lautan jiwa Qin Chen, jiwa tak berujung tampaknya telah berubah menjadi cairan kristal ilahi. Setiap tetes mekar dengan cahaya menyilaukan dan mengandung energi jiwa yang mengejutkan. Baik jiwa maupun raga sedang bertransformasi. Kekuatan manik kristal dikombinasikan dengan guyuta untuk mengubah tubuhnya. Darah di tubuhnya terus mengalir keluar dari pori-porinya, dan darah dengan guntur diregenerasi di tubuhnya, dan guntur samar bersinar. Tiba-tiba, terdengar suara samar tulang patah, dan samar-samar terlihat bahwa tulang di tubuh Qin Chen, yang seperti kaca berwarna-warni, patah dan kemudian tumbuh kembali. Ini adalah penemuan kembali yang nyata. Tubuh kristal Qin Chen juga rusak, seperti batu giok yang indah retak, dan kemudian organ dalamnya bergetar, persendiannya berderit, dan semuanya terlahir kembali. Seluruh dunia diwarnai merah, api ilahi membungkusnya, dan guntur menyelimutinya. Dia sepertinya terlahir kembali dari api, setiap tulang, setiap inci daging dan darah, termasuk rambut, digantikan. Ini adalah transformasi, dan juga penuh dengan penderitaan. Qin Chen mengerahkan kekuatan misterius dalam manik-manik kristal untuk membaptis tubuh fisiknya, terus-menerus mengubah tulang dan darah. Tubuhnya dibangkitkan dan menjadi sangat kuat. Dia melepaskan cangkang daging aslinya dan meregenerasi dirinya sendiri. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Tiba-tiba, Qin Chen meraung keras, dan pelangi keluar dari matanya. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya dan menghilang, dan manik kristal sepenuhnya disempurnakan oleh Qin Chen dan menghilang. Menara Guyu ini, gumam Qin Chen mendarat di lantai 9 Menara Guyu, dan sebuah pikiran langsung menyelimuti seluruh ruang Menara Guyu. Benda ini, ucap Qin Chen tampak terkejut. Meskipun Menara Guyu ini hanya memiliki 9 lantai, namun mencakup semuanya, dengan ribuan lapisan kekosongan, dan sangat luas serta tidak terbatas. Meskipun dia telah menyempurnakan Menara Guyu, Qin Chen merasa bahwa bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya akan mampu memindahkannya sedikit, yang bukanlah tugas yang mudah. Luasnya Menara Guyu perlu dipelajari dengan cermat di masa depan. Keluar dulu, ucap Qin Chen, sosoknya bergoyang dan menghilang di Menara Guyu dalam sekejap.